Bab 225. Ambil ini untuk memperbaiki pil. Di ruangan di bawah alun-alun di luar aula utama, sebuah retakan muncul di tutup tungku pil yang dibuat Limuan. Dengan ledakan keras, retakan meluas dari tutupnya ke badan tungku pil. Pada saat yang sama, seberkas cahaya pelangi keluar dari retakan. Cahaya menjadi lebih terang dan saat retakan semakin besar. Seluruh ruangan diselimuti cahaya berwarna pelangi. Pada saat itu, ruangan itu seperti negeri dongeng, diselimuti cahaya berwarna pelangi yang tak berujung. Gelombang suara retak lainnya datang dan lebih banyak retakan muncul di tungku pil, menyebabkan lebih banyak cahaya keluar. Sebuah tangan terulur dari tungku pil dan dengan keras, tungku pil itu meledak dan berserakan di seluruh ruangan. Seorang pria muda dengan rambut putih mengalir keluar dari tungku pil, tubuhnya bergantian antara transparan dan padat. Matanya tertutup saat lingkaran cahaya berwarna yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di punggungnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, setiap kali tubuh orang ini berkedip ke keadaan transparan, mereka bisa melihat orang kecil yang terlihat persis seperti dia di dantainya. Orang kecil itu memancarkan cahaya berwarna pelangi dan terlihat sangat misterius. Tubuhnya terus berubah antara transparan dan padat sambil memancarkan tekanan yang sangat besar. Setelah sekian lama, tubuhnya berhenti berubah dan mulai menjadi lebih padat. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan pada saat yang sama, orang kecil itu juga membuka matanya. Mata orang kecil itu tidak lagi memiliki pupil, tetapi tampak seperti digantikan oleh kilat merah. Ini bukan hanya satu sambaran petir, tapi awan petir merah. Sebuah kekuatan destruktif datang dari petir merah dan semua cahaya berwarna pelangi di ruangan itu segera menghilang saat ia terbang ke atas. Ada sinar petir merah yang tak terhitung jumlahnya bergerak liar di sekitar ruangan. Potongan-potongan tungku pil yang hancur langsung berubah menjadi debu. Ketika para pembudidaya di aula utama di atas memperhatikan apa yang sedang terjadi, mereka semua menyebarkan indera ilahi mereka untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, saat indera ilahi mereka bergerak di bawah tanah, mereka ditolak oleh tekanan yang kuat, menyebabkan mereka semua menarik indera ilahi mereka karena terkejut. Langit di atas seluruh Cloud Sky Sekte berubah saat tekanan kuat meledak dari bawah tanah. Rasanya seluruh sekte Cloud Sky bergetar. Awan berwarna pelangi berkumpul di langit dan seluruh aula utama mulai bergetar. Ekspresi semua anggota sekte dan keluarga kultivasi yang berbeda berubah. Beberapa orang yang pernah melihat ini sebelumnya berseru, ini seseorang yang mencapai tahap Naschen Soul. Saat kata-kata itu diucapkan, selain para pembudidaya Naschen Soul di ruangan itu, semua orang mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Harus dikatakan bahwa mencapai tahap Naschen Soul adalah hal yang sangat penting dan Anda biasanya memiliki seseorang yang menjaga Anda selama proses tersebut. Sekarang seseorang baru saja mencapai tahap Naschen Soul di Sekte Cloud Sky. Pikiran pertama yang dimiliki semua orang adalah bahwa Sekte Cloud Sky baru saja mendapatkan kultivator Naschen Soul lainnya. Tepat ketika sekte di sekitarnya dan anggota keluarga kultivasi hendak mengungkapkan ucapan selamat mereka, Sima Yunan tertawa dan berkata, "Selamat kepada Sekte Langit Awan karena telah mendapatkan kultivator Naschen Soul lainnya. Saya ingin tahu apakah saya mengenal orang ini. Mengapa Anda tidak mengundang orang itu ke sini untuk kami temui?" Song Qing dan Liu Fei saling memandang, lalu berbalik untuk melihat para tetua.
Semua tetua berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan siapa yang akan mencoba masuk ke tahap Nas Chen Sol saat ini, tetapi tidak dapat memikirkan siapapun, jadi mereka semua menggelengkan kepala. Alhasil, ekspresi keduanya perlahan berubah menjadi jelek. Wajah Song King menjadi gelap saat dia perlahan berkata, "Maaf, rekan kultivator Sima. Bahkan saya ingin tahu siapa kultivator ini. Jika kita bisa mengundangnya ke sini, maka kita pasti akan membiarkan semua orang bertemu dengannya." Ada sedikit kegelapan dalam suaranya, terutama kata mengundang, ada nada yang sangat berat di belakangnya. Saat kata-kata itu keluar, semua alis kultivator terangkat. Jika tidak ada seorang pun di Cloud Sky Sect yang mencoba mencapai tahap Nas Chen Sol, maka ini akan berubah menjadi situasi yang sangat menarik. Pada saat yang sama, semua pembudidaya di sekitarnya dari berbagai sekte dan keluarga kultivasi merasakan sedikit penyesalan. Orang ini benar-benar tidak bijaksana di mana mereka memutuskan untuk masuk ke tahap Nas Chen Sol. Tampaknya hari ketika orang itu menerobos juga merupakan hari kematian mereka. Wajah Cloud Sky Sect lebih besar dari segalanya. Orang ini pasti akan mati. Ekspresi kepala sekte luar sekte awan langit sangat jelek. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Saya ingin melihat siapa yang memiliki nyali untuk menggunakan Cloud Sky Mountain saya untuk mencapai Nas Chen Sol. Nas Chen Sol-nya adalah milikku." Wajah Liu Fei tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Pada saat yang sama, semua pembudidaya Nas Chen Sol meninggalkan aula utama. Semua orang ini pergi dengan sikap pengamat. Harus dikatakan bahwa dengan Cloud Sky Sect sebagai sekte nomor 1 di negara ini, sulit untuk melihat hal seperti ini terjadi. Adapun alasan semua orang berkumpul hari ini, sepertinya mereka semua sudah melupakannya. Dibandingkan dengan mencapai tahap Nas Chen Sol, upacara pasangan kultivasi tidak bisa dibandingkan. Tepat saat mereka keluar dari aula utama dan berjalan ke alun-alun, ketujuh Heaven Stealing Pilfurnaces mengeluarkan suara dengungan yang keras. Kemudian, 7 tungku pil semuanya didorong keluar, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menggerakkannya. Retakan besar muncul di tanah di tengah alun-alun. Lapisan tebal udara dingin keluar dari retakan di tanah. Alun-alun tiba-tiba menjadi sangat dingin. Meski ekspresi Sima Yunan normal, dia diam-diam terkejut. Jenis aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh kultivator Nas Chen Sol biasa. Dia berbalik untuk melihat yang lain di alun-alun. Meskipun 10 atau lebih kultivator Nas Chen Sol semuanya memiliki ekspresi tenang, mata mereka semua menunjukkan betapa seriusnya mereka. Liu Fei mendengus dingin. Dia bergerak seperti kilat ke celah-celah di tanah saat dia berteriak, "Rekan kultivator menggunakan Cloud Sky Sect saya untuk mencapai Nas Chen Sol. Apa menurutmu sekte langit awan bisa dipermainkan?" Tepat setelah dia memasuki celah, teriakan datang dari dalam. Jeritan ini datang dari Liu Fei tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya dan dipenuhi rasa takut dan panik. Akibatnya, semua pembudidaya Nas Chen Sol di sekitarnya mundur. Mereka semua melihat retakan itu dengan ekspresi serius seolah-olah ada iblis kuno di bawah sana. Ayah Sun Zhenwei, pria berjubah abu-abu, tidak mundur, tetapi menyerang ke depan. Semua kultivator Nas Chen Sol lainnya di sekte Cloud Sky juga mengeluarkan harta sihir mereka. Pada titik ini, Sun Zhenwei juga telah meninggalkan aula utama. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi seperti para pembudidaya Nas Chen Sol,
dia secara alami selangkah di belakang. Limuan perlahan keluar juga. Dia menatap punggung Sun Zhenwei dan mengeluarkan ekspresi mengejek. Dia kemudian melihat celah di tanah dengan tatapan lembut. Tepat ketika tetua berjubah abu-abu hendak memeriksa celahnya, dia memperhatikan Sun Zhenwei dan berkata, "Zhenwei, kembalilah ke dalam. Anda seharusnya tidak berada di sini. Karena kamu sudah datang, jangan pergi." Suara sedingin angin dingin musim dingin keluar dari celah. Tubuh Sun Zhenwei menjadi lunak saat dia jatuh ke tanah. Dia sangat akrab dengan suara ini. Ini adalah suara yang membuatnya sangat gugup akhir ini. Kemudian, seorang pemuda dengan rambut putih mengalir keluar dari celah itu. Ada bintang ungu bersinar di dahinya. Dia seperti es berumur 1000 tahun yang tidak mencair. Saat dia muncul, lingkungan menjadi lebih dingin. Di tangan kanannya, dia memegang rambut Liu Fei. Saat dia bangkit dari celah, wajah pucat dan mata tertutup Liu Fei juga muncul. Pada saat yang sama, ayah Sun Zhenwei dengan cepat mundur saat dia menatap pemuda itu. Semua mata kultivator jiwa yang baru lahir dari Cloud Sky sekte lainnya juga menjadi dingin. Semua pembudidaya Nas Chen Sol di sekitarnya dari sekte dan keluarga lain semuanya terkejut selain Sima Yunana. Mereka semua diam-diam menonton dari samping untuk melihat bagaimana ini akan berkembang. Lagi pula, bahkan jika Liu Fei tidak bisa melawan orang ini, bahkan jika mereka semua pergi untuk membantu, itu tidak ada gunanya. Song King menghirup udara dingin. Dia melambaikan tangannya kepada seorang penatua. Saat tetua itu mengeluarkan batu giok dan mengirimkannya, pemuda berambut putih menoleh untuk melihat ke arah tetua dan Song King, memperlihatkan senyum mengejek. Hati Song King tiba-tiba bergetar. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar terlihat. Dia hanya merasakan perasaan ini ketika dia bertemu dengan leluhur sekte tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dengan ngeri. Adapun penatua itu, dia bahkan lebih buruk. Dia segera menjatuhkan batu giok dan tidak berani bergerak. Dia merasa bahwa jika dia terus mencoba mengirim batu giok itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Song King menarik napas dalam-dalam. Dia melihat Liu Fei, yang berada di tangan kanan pria berambut putih itu. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, "Rekan kultivator, semua masalah ini adalah kesalahpahaman." Sebuah kesalahpahaman. Pemuda berambut putih ini adalah Wang Lin. Tatapannya menyapu kerumunan. Saat dia melihat Limuan, sedikit kelembutan melintas di matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, "Ayo." Limuan tersenyum indah saat dia berjalan menuju Wang Lin. Semua pembudidaya Nas Chen Sol menyingkir karena tidak ada yang berani bertarung untuk sekte Cloud Sky sekarang. Sima Yunan menarik napas dalam-dalam saat matanya berbinar. Sima Yunan adalah orang yang sangat ambisius, tetapi sekte Cloud Sky selalu berada di atas sekte Hao Ran miliknya. Meskipun dia sangat membenci mereka di dalam hatinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat pemuda berambut putih itu muncul, dia langsung teringat deskripsi Suli. Dia sekarang 100% yakin bahwa ini adalah bencana yang datang dari lautan iblis. Tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa tingkat kultivasi orang ini akan cukup tinggi untuk dengan mudah merawat Liu Fei. Hatinya tidak bisa membantu tetapi terkejut. Paling tidak, dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Liu Fei. Jadi kultivasi pemuda ini adalah sesuatu yang tidak berani dia pikirkan. Tetapi pada saat yang sama,
dia sangat bahagia. Semakin kuat pemuda itu, semakin tinggi kemungkinan sekte Cloud Sky musnah hari ini. Apalagi sekarang Liu Fei, yang mengatakan dia menginginkan jiwa baru lahir pemuda itu, telah dengan mudah dikalahkan. Pada hari itu, sekte Cloud Sky benar-benar kehilangan banyak muka. Semua orang menyingkir saat Li Muwan berjalan menuju Wang Lin. Bahkan Song Qing, yang wajahnya pucat, memaksakan senyum saat dia menyingkir. Hanya wajah pria berjubah abu-abu itu yang sangat jelek, terutama karena Li Muwan adalah menantu perempuannya. Dia segera berjalan ke arah pria itu ketika dia memanggilnya. Ini membuatnya merasa malu, tapi dia sangat cerdas. Meski marah di dalam, ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia menyingkir. Li Muwan perlahan berjalan melewati para pembudidaya Nas Chensol. Biasanya, ketika mereka bertemu dengannya, meskipun mereka akan menyapanya dengan senyuman, mereka akan tetap sombong dan memaksa dalam berbicara. Tapi hari ini, semua pembudidaya Nas Chensol ini menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan sikap mereka terhad. Apnya juga telah berubah. Li Muwan tahu bahwa semua ini karena satu orang. Seseorang yang membuat mereka takut, seseorang yang mereka takuti, seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkan Liu Fei. Orang ini adalah suaminya, Wang Lin. Setelah tiba di sebelah Wang Lin, Li Muwan tersenyum seperti bunga mekar. Pada saat itu, Li Muwan merasakan kepuasan yang mendalam di hatinya. Tatapan Wang Lin bergerak dan mendarat di Sun Zhenwei. Wajah Sun Zhenwei pucat saat menatap Wang Lin. Senyum lembutnya yang normal sudah lama hilang, digantikan dengan kebencian. Wang Lin dengan lembut berkata, "Mati." Ji Rilem segera bergerak dan seluruh alun-alun langsung tertutupi oleh rasa ilahi yang tak terbayangkan kuatnya. Semua pembudidaya Nas Chensol menarik napas dalam-dalam. Energi mereka yang baru lahir hampir lepas kendali saat mereka gemetar. Perasaan ini pergi secepat datangnya. Sun Zhenwei bergetar, lalu matanya menjadi tidak fokus. Tubuhnya jatuh dan bergerak sedikit sebelum menjadi tidak bergerak. Pria berjubah abu-abu menatap Sun Zhenwei, tercengang, saat matanya menjadi merah. Dia dengan cepat pindah ke sebelah Sun Zhenwei dan mengeluarkan botol dari tasnya. Namun, tangannya mulai gemetar hingga dia membuang botol itu. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Kenapa?" Wang Lin menjabat tangan kanannya. Tubuh Liu Fei bergetar saat dia membuka matanya. Wajahnya pucat dan kultivasinya ditekan oleh kekuatan misterius. Matanya dipenuhi amarah saat dia berteriak, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa mempermalukan orang tua ini?" Hati Song Qing sangat cemas. Meskipun dia tidak mengirim pesan apapun kepada leluhur, mereka seharusnya menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa mereka belum datang? Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah mengulur waktu. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Senior, Sekte Cloud Sky tidak tahu bahwa Tetua Li adalah temanmu. Maafkan aku karena menyinggungmu. Ini adalah kesalahan Cloud Sky Sect. Bagaimana kalau kamu ikut denganku ke aula utama dan aku akan mencoba menebusnya menjadi senior?" Dengan usianya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang menyebabkan semua ini? Dia diam-diam berpikir bahwa leluhur benar-benar terlalu usil. Li Muwan baik-baik saja, tetapi mereka harus mengacau dengannya, mengakibatkan temannya datang. Adapun kematian Sun Zhenwei, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dalam benaknya,
Sun Zhenwei hanyalah murid inti dari sekte luar. Wang Lin mengabaikan Song Qing, tetapi menunjuk ke sesepuh berjubah abu-abu dan perlahan berkata, urusan hari ini adalah urusan pribadiku. Jika ada yang berani campur tangan, jangan salahkan saya karena kejam. Tetua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat dia menamparkan tasnya dan 7 pedang terbang ungu keluar. Saat pedang terbang muncul, mereka melepaskan energi pedang yang mengerikan. Dia menggunakan kultivasi Nas Chen Sol untuk mengendalikan 7 pedang terbang untuk menyerang Wang Lin. Li Fei mengungkapkan ekspresi frustrasi, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Sebelumnya, ketika dia memasuki celah, dia dikelilingi oleh kekuatan penghancur yang kuat. Dia merasa Nas Chen Sol-nya lepas kendali dan tahu bahwa Wang Lin hanya perlu satu pemikiran untuk membunuhnya. Dia sudah lama tidak merasa seperti itu. Bahkan para leluhur pun tidak bisa membuatnya merasa seperti itu. Lagi pula, kultivasi Liu Fei sudah berada di puncak tahap pertengahan Nas Chen Sol, hanya satu langkah dari tahap akhir. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Adapun 7 pedang terbang ke arahnya, dia benar-benar mengabaikannya. Jiri lamnya bergerak lagi dan lampu merah yang berkedip muncul di matanya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Pria tua berjubah abu-abu itu batuk darah saat matanya menjadi tidak fokus. Nas Chen Sol-nya merangkak keluar dari atas kepalanya dan mencoba melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tasnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan cermin B. warna perunggu. Kedua tangannya membentuk segel saat dia melempar cermin perunggu. Cermin menyinari lampu hijau yang segera mendarat di Nas Chen Sol yang melarikan diri. Nas Chen Sol menjerit saat mengeluarkan asap hijau. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan cermin perunggu itu. Dia memegang Nas Chen Sol dengan ekspresi tanpa ampun saat dia melambaikan tangannya dan menghapus kesadaran Nas Chen Sol. Dia menyerahkan Nas Chen Sol kepada Limu Wan dan berkata, ambil ini untuk memurnikan pil. Limu Wan tersenyum manis saat dia dengan patuh memasukkannya ke dalam tasnya. Dia mengangguk dan dengan hati-hati berkata, oke, ini seharusnya bisa membuat pil roh berkualitas tinggi. Lingkungan menjadi sangat sunyi. Orang-orang di dalam aula utama juga muncul di alun-alun dan mereka semua melihat apa yang baru saja terjadi. Tak satu pun dari mereka berani bernapas terlalu keras saat mereka memandang Wang Lin. Su Li ada di antara mereka dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menutupi betapa terkejutnya dia. Adapun para pembudidaya Nas Chen Sol dari Sekte Cloud Sky di sekitarnya, mereka semua marah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara saat mereka melihat Wang Lin dengan ketakutan. Para pembudidaya Nas Chen Sol dari sekte lain semuanya mendukung lebih banyak lagi. Mereka memutuskan bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan terlibat dalam hal ini. Tak lama setelah pria berjubah abu-abu itu terbunuh, Wang Lin bergerak tanpa ragu. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh Liu Fei terpaksa mengikutinya dari dekat dengan kekuatan tak terlihat. Wang Lin memeluk Limu Wan saat dia menyerang sesepuh terdekat dari Cloud Sky Sect. Ekspresi tetua itu segera berubah saat dia mencoba berteleportasi. Namun, saat dia berteleportasi, dia merasakan tekanan yang tak terbayangkan mengelilinginya, seolah-olah dia sedang dipermainkan oleh tangan raksasa. Dia tiba-tiba batuk darah saat dia dipaksa keluar dari teleportasinya. Dia merasakan sensasi dingin di perutnya. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa Nas Chen Sol-nya telah diambil.
Pada saat itu, sosok Wang Lin sudah pindah ke sesepuh berikutnya. Semua kultivator Nas Chen Sol bergerak mundur dan mengeluarkan berbagai harta sihir untuk menyerang Wang Lin. Pembudidaya Nas Chen Sol tidak bisa dianggap enteng. Mereka semua memiliki martabat mereka sendiri. Jika mereka bertarung satu lawan satu, mereka mungkin lari, tetapi ketika mereka bertarung banyak lawan satu, bahkan jika kultivasinya sangat tinggi, mereka masih berani bertarung. Tentu saja, yang terpenting adalah para tetua ini tahu bahwa leluhur akan segera datang. Namun, mereka masih harus sedikit ragu ketika menggunakan harta sihir mereka karena Liu Fei sangat dekat dengan Wang Lin. Akibatnya, serangan mereka agak lambat. Tepat pada saat itu, 5 indera ilahi yang kuat muncul di kedalaman sekte langit awan. Segera, 5 sosok melesat keluar dari dalam pegunungan seperti meteor. Kecepatan mereka sangat besar sehingga mereka tiba beberapa kali lebih cepat daripada jika mereka menggunakan teleportasi untuk sampai ke tempat Wang Lin berada. Hampir dalam sekejap, mereka berlima tiba di langit di atas alun-alun aula utama. Berhenti. Raungan marah datang dari langit seperti angin menderu. Meskipun kecepatan mereka hebat, kecepatan Wang Lin bahkan lebih besar lagi. Sosoknya tidak berhenti sedetik pun saat dia memeluk Limuan sambil membunuh semua tetua Cloud Sky Sect. Jirilem milik Wang Lin berulang kali muncul. Petir merah juga bergerak liar di dalam matanya. Dalam sekejap, Wang Lin membunuh 3 penggarap baru lahir saat mereka masih belum siap. Wang Lin memberikan Nas Chen Souls kepada Limuan untuk alkimia. Bahkan jika Nas Chen Soul mereka berusaha melarikan diri, mereka tidak akan lolos dari kejaran cermin perunggu. Akibatnya, dari 9 kultivator Nas Chen Soul yang dimiliki Cloud Sky Sect, termasuk Liu Fei dan Song Qing, 5 dari mereka telah terbunuh. Adapun Liu Fei, apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Pada titik ini, hanya tersisa 3 kultivator Nas Chen Soul, termasuk Song Qing. 3 pembudidaya Nas Chen Soul berdiri membelakangi, mengungkapkan ekspresi ngeri. Pada kenyataannya, jika para pembudidaya Nas Chen Soul ini mengerumuni Wang Lin dan menyerang sekaligus, bahkan jika Wang Lin entah bagaimana berhasil membunuh mereka semua, dia akan terluka parah. Itu sebabnya Wang Lin tidak masuk, tetapi menunggu seseorang datang untuk menyelidiki terlebih dahulu. Kemudian, dia mengambil kesempatan untuk menggunakan kultivasinya yang kuat untuk mengejutkan semua orang. Itu sebabnya dia tidak membunuh Liu Fei atau orang lain pada awalnya. Dia menggunakan kejutan ini untuk memungkinkan Limuan tiba dengan selamat di sampingnya. Setelah itu, dia tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Untuk pertempuran ini, tujuan Wang Lin adalah untuk menimbulkan keterkejutan dan kekaguman. Dia menggunakan kejutan yang diciptakan saat dia membunuh ayah Sun Zhenwei sebagai kesempatan untuk mulai membunuh. Semua ini agar para pembudidaya Nas Chen Soul ini tidak dapat berkumpul dan menyerang. Pada saat yang sama, Liu Fei adalah kartu asnya. Jika mereka berkelompok dan menyerang, maka dia akan segera menggunakan Liu Fei sebagai tameng daging. Alasan dia tidak membunuh orang luar adalah untuk mencegah mereka ikut campur. Setelah menunjukkan kekuatannya, semua kultivator Nas Chen Soul lainnya sudah dipenuhi rasa takut. Setelah membunuh 3 orang, Wang Lin berhenti dan melihat ke langit. Dia melihat 5 tetua berambut putih menatapnya dengan mata penuh amarah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke,
Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.